Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi as-siyam wa ja'alahu mutahhiran li nufusihim min adh-dhunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul wahidul 'allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairal anam wa ala alihi wa ashabihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibina al-a'lam. Amma ba'd, ikhwan fillah a'azzakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak kepada kita semua. Namun bersamaan dengan itu ternyata amat sedikit dari hamba-hambanya yang pada bersyukur. Olehnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan amat sedikit dari hambaku itu yang pandai bersyukur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang lain, "Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, walakin aktsaran nasi la yashkurun." Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang banyak kepada manusia. Akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang sekarang yang sudah kita kerjakan dalam bulan Ramadan yang sekarang kita jalani ini, itu mengajarkan tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya ketika kita melihat Surah Al-Baqarah ayat 185 terkait dengan bulan Ramadan, yang dimana bunyi ayatnya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang dimana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Kemudian di akhir ayat Allah menutup ayat ini, "Walitukmilul 'iddah." Dan agar kalian menyempurnakan bilangan dari bulan puasa itu, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Dan agar kalian bertakbir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkannya terhadap hidayah yang telah Allah berikan kepada kita berupa Islam dan Al-Quran. Dan kata Allah, "Wa la'allakum tashkurun." Dan agar kalian pandai bersyukur. Jadi bulan Ramadan benar-benar mengajarkan kita apa makna bersyukur itu. Ketika kita menahan lapar, dahaga, dan juga syahwat kita, maka terasa bahwa nikmat itu, nikmat makan, nikmat minum, dan juga melampiaskan syahwat di jalan yang benar, di jalan yang halal, itu adalah nikmat yang besar yang mengingatkan hambanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikannya makan dan minum, nafas dan kehidupan, namun dia lupa untuk syukuri. Ikhwani fillah a'azzakumullah jami'an. Di antara indahnya bersyukur itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat mewariskan sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Yaitu sifat merasa cukup dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'." Andai kata kalian memiliki sifat qanaah,
di dalam hati kalian, fa anta wa malikud dunya sawa, maka hakikatnya kamu atau kalian dengan para raja itu sama derajatnya. Karena orang-orang kaya, para penguasa, raja, mereka bisa tidur, makan dan minum, ya, tidur di atas tempat tidur yang mewah mungkin, makan dengan makanan yang lezat dan juga minuman yang segar. Kalau kita mampu menahan, ya, maka pada hakikatnya sama saja. Karena tujuan dari tidur adalah bagaimana kita bisa istirahat. Sementara ranjang yang kita tempati hanyalah, ya, luarnya saja, fisiknya saja. Banyak orang yang bisa tidur terlentang di atas, ya, pembaringan atau ranjang yang mewah, tetapi matanya tidak bisa terpejam. Dan ada orang yang tidur di atas lantai beralaskan dengan, ya, apa adanya, namun subhanallah dia bisa tidur dengan nyenyak, tidak ada beban pikiran. Sehingga hakikat, ya, adalah bagaimana tentang, ya, hakikat utamanya dari istirahat. Begitu juga makan dan minum. Makanan selezat apapun, apabila telah melewati kerongkongan sudah hilang kenikmatannya. Begitu juga dengan minuman. Maka seseorang yang memiliki hati yang qanaah, maka dia akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta kesyukuran itu sendiri bisa mewariskan kepada sifat qanaah. Olehnya Nabi SAW pernah bersabda, qad aflaha man aslam, maka beruntunglah orang yang dia sudah masuk Islam atau dia adalah orang muslim, wa ruziqa kafaman, kemudian diberikan kecukupan, wa qanna'ahu Allah bima atah, kemudian dia mampu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian di antara indahnya bersyukur itu, dia bisa menjadi sebab ditambahnya nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Andai kata kalian bersyukur, dan Allah itu memiliki dua nama terkait masalah syukur, syakir dan syakur. Artinya yang maha mensyukuri. Maksudnya adalah ketika kita melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah, dan perkara-perkara baik lainnya yang terpuji, Allah akan balas itu. Yakin dan percaya. Pasti Allah akan balas itu. Karena Allah maha mensyukuri atas apa yang dilakukan oleh hambanya yang berbuat baik di dunia dan di akhirat. Ketika kita mensyukuri terhadap apa yang Allah berikan, mensyukuri kendaraan yang Allah berikan, Allah akan tambah nikmat. Yakin dan percaya. Mungkin karena rezeki itu yang Allah tambahkan tidak selamanya bahwa, ya, datang dalam bentuk uang. Mungkin dalam bentuk yang lain, berupa keamanan, kesehatan, umur yang berkah, anak-anak yang taat. Ya, itu semua merupakan rezeki yang tak ternilai harganya dibandingkan harta. Jadi, la in syakartum la azidannakum. Dan syarat atau rukun syukur itu, dan siapa yang tidak merealisasikan 3 rukun syukur ini, maka dia tidak pernah dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, asyukru, bersyukur itu yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih.
Bersyukur itu diwujudkan dengan al-qalb, berada dalam hati, berupa pengakuan bahwa ini nikmat semuanya datangnya dari Allah. Wal lisan, dan dalam bentuk ucapan, yaitu dengan memuji Allah atas nikmat tersebut. Dan yang terakhir wal jawarih, yaitu dengan anggota badan. Bersyukur kepada Allah dengan hati, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yaitu meyakini bahwa nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang sebuah hadis yang dimana Nabi SAW ketika sudah sholat subuh dan ternyata di langit itu masih nampak tanda-tanda bahwa semalam ini habis hujan. Biasanya kalau habis hujan itu masih ada tanda-tandanya, apalagi hujan deras di subuh hari. Maka Nabi SAW berbalik kepada sahabatnya kemudian mengatakan, hal tadaruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala katakan pada pagi subuh hari ini? Maka mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Hari ini hambaku ada yang menjadi kafir, ada yang menjadi orang beriman. Ya, pada subuh hari ini ada hambaku yang beriman dan ada yang sudah menjadi kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Fa amma man qala, adapun orang yang berkata, karena tadi malam hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmati, yang mengatakan bahwasanya kita telah diberikan hujan tadi malam ini oleh Allah dengan karunia dan rahmatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzalika mu'minun bi, orang ini beriman sama saya, bersyukur sama saya. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan, ya mutirna bi nau'in kadza wa kadza, kita sudah diberikan hujan sama bintang ini, gara-gara bintang ini sehingga ada hujan. Maka ya zalika kafirun bi, ya, orang itu dia telah kafir, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang harus kita ingat, bagaimana kita meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yarda minal 'abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat ridha, senang dengan seorang hamba ayyakula al-aklata, dia makan makanan, fayahmaduhu alaihi, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah makan dia mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah sangat senang dengan hambanya yang melakukan hal tersebut. Wa yashrab asy-syarabata, ataukah dia minum suatu minuman, fayahmadahu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ya nikmat tersebut. Habis minum dia puji Allah, alhamdulillah. Bahkan di hadis yang lain ketika ada orang yang sudah makan dan dia mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makanan ini, wasaqanihi, kemudian memberikan saya minum, ya, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan upaya dari saya. Maksudnya adalah makanan yang kita makan itu bisa berada di depan kita, itu tidak mudah. Beras yang kita makan, nasi yang kita makan itu tidak mudah. Perlu ditanam, kemudian disirami, dipupuk, kemudian dijaga, dipanen, kemudian setelah itu diproduksi, dibeli, dimasak, ya, baru bisa berada di depan kita. Subhanallah.
Siapa yang memuji Allah ini, maka kata Nabi SAW, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dosa-dosanya telah Allah maafkan dia semuanya. Hanya karena dia memuji ya nikmat Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Dan kalau kita mau hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur sekarang ini, subhanallah. Ya, tidak ada yang bisa menghitung nikmat Allah. Termasuk kedipan mata kita ini. Ya. Saya baru kemarin, ya, mata saya sempat kena benda. Ya, anak saya tiba-tiba colok, ya, kena mata saya. Subhanallah, banyak aktivitas saya terganggu dari. Yang ini sudah mulai baikkan. Saya ya berkendara hampir saya tidak bisa melihat dengan jelas jalan. Kemudian mengajar juga ya betul-betul terganggu karena air mata ini terus mengalir. Subhanallah, saya bilang luar biasa. Ya, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita lupakan. Ya. Kemudian yang terakhir, memuji Allah seseorang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dia menggunakan nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah. Apabila dia menggunakan nikmat tersebut di atas maksiat kepada Allah, maka dia adalah hamba yang tidak bersyukur meskipun lisannya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini jika tidak terrealisasikan salah satunya, maka dia dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Olehnya Allah menyatakan, wa qalilun min ibadiy yashkur. Amat sedikit dari hamba itu pandai bersyukur. Mungkin memuji Allah itu mudah, tetapi untuk menggunakan nikmat tersebut, ya maka tentunya di atas ketaatan kepada Allah, maka tentunya itu adalah perkara yang sangat berat. Ikhwan fillah, a'azzakumullahu jami'an. Olehnya, ya, di antara perkara yang bisa membantu seseorang untuk bisa bersyukur kepada Allah adalah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Walau kasyafa Allahu ghita'a an alqabihi." Andai kata Allah membuka tabir yang menutupi mata kita tentang kebaikan-kebaikannya, kelembutan-kelembutannya, wa sun'ihi lahu, dan semua yang dia perbuat untuk hambanya itu min haitsu ya'lam wa min haitsu la ya'lam, baik dia ketahui ataupun dia tidak ketahui, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la dzaba qalbuhu hubban lahu, maka niscaya dia akan ya meleleh hatinya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syauqan ilaihi, rindu kepadanya, wa yaqa'u syukran lahu, bahkan dia sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata semua kebaikan-kebaikan Allah dia mau buka ya dan memperlihatkan kepada hambanya. Ya, saya tutup dengan satu kisah. Itu seseorang yang dioperasi kateter. Ketika selesai operasi dengan lancar, anak-anak dari bapak ini ya sudah berumur, memiliki anak yang sudah besar, sudah bekerja. Kemudian anak-anaknya ini datang kepada dokter yang bertanggung jawab terhadap operasi bapaknya, karena bapaknya sudah bisa kembali kencing. Ya, mengucapkan banyak terima kasih. Bapaknya yang melihat itu menangis. Ya, maka anak-anaknya datang menghibur dia bahwa operasi sudah selesai, tidak perlu ada lagi yang dikhawatirkan. Ya, dia bilang, bukan itu yang membuat saya menangis. Yang membuat saya menangis adalah ya dokter itu baru satu kali saja membuat saya bisa kencing itu melalui perantara Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berterima kasih banyak kepada dia. Sedangkan Allah selama ini bisa membuat saya kencing tanpa ada hambatan. Ya, tapi kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka
Maka andai kata Allah mau membuka semua kebaikannya, maka kita akan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuat kita mampu mensyukuri nikmatnya. Semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.